Wabarakatuh. Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bu Witri, narasumber, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Serta sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul meskipun secara virtual dalam acara Talkshow Muslimah Scientist dengan tema tips pemerolehan beasiswa PMDSU dan LPDP. Sebelumnya perkenalkan saya Melanie Puspitasari selaku moderator yang akan memandu acara Talkshow Muslimah Scientist pada siang hari ini. Acara ini merupakan salah satu acara yang diselenggarakan oleh Pak Miro dosen FMIPA UNS. Adapun susunan acara talkshow pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan tilawah, yang ketiga yaitu sambutan, kemudian yang keempat merupakan acara inti yaitu pemaparan materi dari narasumber masing-masing 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Pertama-tama, marilah kita buka acara talkshow pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara talkshow pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Menuju acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Saudari Dian Wahyu Triwulansari. Kepada Saudari Dian, kami persilakan. Terima kasih moderator. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafa. La tara fiha 'iwajan wa la amta. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah. Wa khasa'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man adina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala dhulma. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala habma. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Fata'alallahul malikul haq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh. Wa qur rabbi ridni ilma. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa la najid lahu azma. Shadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dian atas tilawahnya. Kemudian menuju acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Retno Putri Wahyu Lestari. Kepada Ibu Dr. Retno Putri Wahyu Lestari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik-adik, pada hari ini kita bertemu di sini ya. Bentar ya. Bentar ya adik-adik, ada ibu cleaning. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu di sini ya, meskipun tidak secara langsung tapi secara daring. Semoga menambah silaturahmi kita ya. Dan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat ya. Semoga iman dan ketakwaan kita semakin naik setiap harinya dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Pada forum ini ya. Pada forum ini merupakan media silaturahmi untuk kita ya sebagai muslimah, terutama di MIPA ya adik-adik, untuk mengkaji ilmu bersama ya. Dan selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Nah, diadakannya acara ini sebenarnya adalah saling memberi dan menerima ya adik-adik, saling sharing begitu dari kakak-kakak tingkat kalian yang sudah lebih dulu ya, dan alhamdulillah mereka sudah satu step atau apa ya, ditemukan jalan yang mungkin sesuai harapan mereka ya, harapannya, dan semoga memberi manfaat kepada banyak pihak nanti, baik pihak kampus, kemudian pihak orang tua, masyarakat, dan negara tentunya ya. Dan harapannya sebagai muslimah saintis kan kita berharap memberikan impact ke depannya baik kepada masyarakat sekitar maupun bangsa dan negara. Apa yang kita punya itu bisa diterapkan gitu ya, termasuk bisa untuk meningkatkan keilmuan. Nah, salah satunya dengan mengikuti pendidikan atau jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari situ kan nanti banyak kesempatan atau peluang yang bisa kita peroleh ya, yaitu dengan perolehan beasiswa, contohnya itu contoh kecil aja ya adik-adik ya. Nah, dari forum ini harapannya nanti bisa sharing antara kakak tingkat ke adik-adiknya, dan adik-adiknya ini bisa mengikuti jejak kakak tingkatnya begitu kan. Kalau ada kakak tingkat yang profilnya bagus, kemudian dia pintar ngaji gitu ya, kayak Mbak Dian tadi bagus ngajinya, itu kan menjadi beda ya. Dan suatu saat kalau Anda belajar baik di dalam maupun di luar negeri akan tidak menghilangkan jati dirinya sebagai seorang muslimah begitu ya. Jangan digoyahkan hanya hal duniawi, kita meninggalkan keimanan kita, kemudian meninggalkan ciri khas kita, itu jangan. Kalau saran saya seperti itu. Dan yang kita niatkan adalah seperti sekolah, dapat beasiswa, dapat apa ya, beberapa pencapaian itu bismillah lillahi ta'ala ya, untuk apa, dalam kerangka ibadah begitu ya. Karena yang menjadi inspirasi banyak orang itu kalau niatnya ibadah, insya Allah akan ngalir pahalanya ya, dan semoga kita dijauhkan dari riya begitu ya. Kayaknya saya nggak perlu ngomong terlalu banyak. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberi manfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara ini saya buka Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Witri atas sambutannya. Tibalah kita ke acara inti dan utama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber-narasumber kita, di mana narasumber pertama kita yaitu Dr. Rifa Edra Nugraha. Perkenalkan, Mbak Rifa ini merupakan dosen teknik kimia di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan dulu Mbak Rifa merupakan penerima beasiswa PMDSU di Institut Teknologi 10 November. Beliau juga merupakan alumni program studi kimia FMIPA UNS angkatan 2012. Mbak Rifa, apakah Mbak Rifa sudah siap, Mbak? Terima kasih. Ini suara saya apa sudah masuk? Sudah, Mbak. Saya izin share screen ya.
Baik, terima kasih. Juga Anastasia, Mbak Melani, juga yang lain yang sudah mengundang saya sebagai narasumber pada talk show Muslim Scientist, yakni tips pemerolehan beasiswa PMDSU. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mungkin memberikan sedikit informasi ya terkait beasiswa PMDSU, juga sharing-sharing terkait pengalaman saya. Baik, saya adalah warga PMDSU Batch 3 dan juga merupakan alumni dari kimia UNS. Jadi saya masuk pada tahun 2012, kemudian lulus 2016, kemudian saya menerima beasiswa PMDSU Batch 3. Jadi pada tahun 2017, 5 tahun yang lalu ya, 2017, kemudian lulus 2021. Kemudian saat ini saya sebagai seorang pengajar di Universitas Pembangunan Nasional Daerah Jawa Timur sejak tahun 2020. Mungkin terkait beasiswa PMDSU, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar ya. Jadi sebenarnya apa itu beasiswa PMDSU? Jadi beasiswa PMDSU ini merupakan suatu beasiswa percepatan atau kepanjangannya adalah pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi memang beasiswa ini ditujukan untuk teman-teman yang memang mau cepat ujinya. Jadi studi magister dan doktor ini ditempuh dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi secara reguler itu kalau teman-teman menempuh studi magister itu biasanya selama 2 tahun kalau magister. Sedangkan kalau doktor itu biasanya minimal adalah 3 tahun. Jadi kalau teman-teman menempuh secara reguler itu untuk magister dan doktor adalah minimal adalah 5 tahun. Sedangkan kalau beasiswa PMDSU ini merupakan percepatan. Jadi magister dan doktor itu diselesaikan selama 4 tahun. Jadi tujuan dari beasiswa PMDSU ini adalah merupakan suatu terobosan untuk mempercepat jumlah lulusan doktor. Karena saat ini lulusan doktor di Indonesia itu masih sedikit. Jadi dengan adanya PMDSU ini diharapkan lulusan doktor di Indonesia itu akan semakin banyak. Kemudian untuk PMDSU sendiri itu pertama dimulai atau batch pertama itu pada tahun 2013 dengan mahasiswanya itu berjumlah 57 orang dan 27 promotor dari 6 perguruan tinggi. Jadi beasiswa PMDSU ini merupakan beasiswa yang diselenggarakan selama 2 tahun sekali. Kecuali di batch 4 itu ada selipan ya, selipan. Tapi biasanya PMDSU itu 2 tahun sekali. Jadi batch pertama itu tahun 2013, batch kedua itu 2015, batch ketiga itu saya sendiri 2017, kemudian batch 4 2018, batch kelima 2019, kemudian yang terakhir kemarin batch 6 itu 2021. Sedangkan kalau untuk tahun 2023 nanti akan dibuka batch ke-7. Kemudian untuk informasi terkait beasiswa PMDSU, teman-teman bisa mengunjungi laman PMDSU secara langsung di pmdsu.id. Di sana teman-teman akan mendapatkan informasi secara lengkap terkait beasiswa PMDSU-nya. Jadi untuk saat ini UAD PMDSU itu sudah banyak, lebih dari 1.000 orang. Kemudian publikasinya itu juga hampir 2.000 publikasi. Jadi memang PMDSU ini luarannya adalah paper ya, bukan itu paper atau jurnal internasional. Karena itu publikasinya yang dihasilkan juga sangat banyak. Kemudian promotornya juga sudah banyak, dari yang batch pertama itu hanya 27 promotor, untuk saat ini sudah ada 618 promotor. Kemudian untuk PT penyelenggara, ini juga sudah banyak, ada 20 penyelenggara, juga lulusannya saat ini ada 460. Nah, berikut adalah PT penyelenggara PMDSU. Jadi mungkin perbedaan antara beasiswa PMDSU dengan beasiswa LPDP adalah PMDSU ini semuanya dipilih oleh Kemdikbudristek. Jadi bukan hanya mahasiswanya, tetapi universitasnya atau perguruan tinggi dan juga promotornya itu juga diseleksi oleh Dikti. Jadi tidak semua universitas itu akan membuka beasiswa PMDSU. Hanya universitas atau perguruan tinggi yang telah lolos seleksi saja
PMDSU tiap batch-nya. Jadi beasiswa PMDSU itu dimulai pada tahun 2013 atau batch satunya ini. Kemudian saat ini sudah ada 6 batch. Jadi terakhir kemarin 2021 sudah ada batch 6. Akan dibuka kembali batch 7 2 tahun setelahnya. Jadi 2023 nanti akan dibuka untuk penerimaan mahasiswa PMDSU batch 7. Kemudian terkait mekanisme beasiswa PMDSU-nya. Jadi untuk beasiswa PMDSU ini tidak hanya mahasiswanya saja ya tadi ya, tetapi perguruan tinggi dan juga promotornya itu juga diseleksi. Jadi untuk saat ini masih pada tahap untuk seleksi perguruan tinggi dan promotor. Jadi kemarin sampai bulan Oktober itu adalah pendaftaran perguruan tinggi dan juga pendaftaran untuk promotornya. Nanti di bulan November kemarin ya, akan ada seleksi perguruan tinggi dan juga promotornya. Jadi nanti di bulan Desember akan diumumkan manakah perguruan tinggi dan juga promotor yang akan lolos seleksi dan bisa menerima mahasiswa PMDSU. Kemudian untuk seleksi mahasiswa PMDSU itu nanti teman-teman bisa mendaftarkan secara langsung di website Kemendikbud di pmdsu.kemendikbud.go.id, di mana untuk mendaftar teman-teman harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Kemendikbudristek. Yang pertama adalah fresh graduate. Jadi fresh graduate ini teman-teman baru lulus. Nanti teman-teman cek lagi di panduannya karena mungkin akan berubah seiring dengan kebutuhan ya. Kalau ini saya ambil dari panduan batch 7 tapi masih revisi 1. Jadi kemungkinan mungkin ada beberapa perubahan. Yakni fresh graduate. Fresh graduate itu adalah 3 tahun terakhir. Jadi misalkan beasiswa PMDSU dibuka pada tahun 2023, maka yang bisa mendaftar adalah fresh graduate yang lulus pada tahun 2023, 2022, dan 2021. Jadi hanya 3 tahun terakhir. Kemudian selain itu ada juga persyaratan ITK. Nah, persyaratan ITK ini bergantung pada akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi prodi lulusan teman-teman. Jadi misalkan teman-teman lulus dari kimia UNS, kimia itu akreditasinya A. Kemudian akreditasi prodi kimianya akan A. Berarti ITK-nya teman-teman adalah minimal ada 3,25. Tapi kalau misalkan akreditasi perguruan tinggi ataupun akreditasi prodinya itu ada yang B, maka ITK-nya akan lebih tinggi persyaratannya. Jadi minimal adalah 3,5. Kemudian kalau akreditasi PP-nya dan juga prodinya itu adalah B, maka ITK-nya minimal adalah 3,75. Kemudian selain di atas, misalkan ada yang C, misalkan itu ITK-nya harus di atas 3,8. Kemudian selain itu ada persyaratan usia, karena PMDSU ini kan ditujukan untuk mencetak dokter muda. Jadi tentunya ada syarat usia untuk mendaftar. Jadi tadi ada fresh graduate, kemudian untuk usianya itu tidak boleh lebih dari 24 tahun. Jadi untuk jalur yang reguler itu tidak boleh lebih dari 24 tahun. Sedangkan untuk lulusan profesi, misalkan teman-teman apoteker ataupun misalkan dari kedokteran, itu maksimalnya adalah 27 tahun. Kemudian selain itu juga memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing untuk persyaratan administratif. Kemudian selain mendaftar di website Kemendikbud ini, teman-teman silahkan mendaftar juga di perguruan tinggi dan promotornya. Jadi ini adalah perbedaan antara beasiswa PMDSU dan beasiswa LPDP. Jadi kalau LPDP itu seleksinya secara nasional, jadi teman-teman bersaing dengan seluruh peserta seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk PMDSU akan lebih spesifik. Jadi teman-teman di awal sudah menentukan manakah perguruan tinggi yang dituju dan manakah promotor yang akan teman-teman daftar. Jadi nanti seleksinya akan mengikuti persyaratan dan juga kualifikasi dari masing-masing perguruan tinggi dan promotor. Tentunya untuk tiap perguruan tinggi dan tiap promotor itu mempunyai kualifikasi ataupun persyaratan yang berbeda-beda. Itu teman-teman perlu pertimbangkan. Nah, kemudian seleksi dari Kemendikbudristek, kemudian seleksi di perguruan tinggi dan promotor ini akan dilaksanakan secara bersamaan. Jadi teman-teman ketika nanti beasiswa PMDSU itu dibuka, teman-teman akan mendaftarkan secara bersamaan di website PMDSU, kemudian di website perguruan tinggi, dan juga teman-teman mendaftar atau
tahap terakhirnya adalah penetapan awardee PMDSU. Jadi kalau nanti teman-teman sudah ditetapkan sebagai awardee, teman-teman akan melaksanakan pendidikan magister itu selama 1 tahun, kemudian doktoralnya selama 3 tahun. Kemudian selain itu, setelah teman-teman menjadi awardee PMDSU, teman-teman juga memperoleh benefit lainnya, yaitu teman-teman bisa mendapatkan peluang atau program lainnya untuk melakukan joint research di luar negeri. Jadi karena PMDS ini kan beasiswa dalam negeri, teman-teman melaksanakan pendidikan magister dan doktoral di dalam negeri. Tetapi teman-teman juga memiliki kesempatan untuk melakukan joint research atau melakukan penelitian di luar negeri. Nah, untuk penelitian di luar negeri, ini teman-teman bebas untuk memilih negaranya atau universitasnya ataupun promotornya. Mau di Amerika, Eropa, Asia, itu terserah, tidak terbatas. Yang penting risetnya itu sejalan ataupun linear dengan riset yang teman-teman lakukan di Indonesia. Nah, ini adalah peta sekarang pelaksanaan PKPI mahasiswa PMDSU. Jadi ini adalah teman-teman dari batch 1 sampai dengan batch 6 yang sudah melakukan PKPI, sudah melaksanakan joint research. Jadi ada di negara Amerika, Eropa, kemudian Asia, kemudian ada di Australia. Ini banyak sekarang. Kemudian untuk PMDSU skema di batch 6 dan juga di batch 7 ada perbedaan dengan batch sebelumnya karena menyesuaikan dengan kurikulum. Jadi kan sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dengan adanya penyesuaian kurikulum untuk PMDSU batch 6 dan juga nantinya batch 7 itu akan ada 2 skema. Jadi untuk batch 1 sampai dengan batch 5 itu hanya ada 1 skema, yakni PMDSU saintifik, sedangkan untuk yang batch 6 dan batch 7 nanti akan ada 2 skema. Jadi ada tambahan yang namanya PMDSU industri. Jadi PMDSU industri ini dirancang untuk proses pembelajaran di mana luarannya itu tidak hanya berdasarkan indikator saintifik saja, tetapi diharapkan luarannya ini dapat memiliki kebermanfaatan secara langsung bagi perusahaan ataupun industrinya. Jadi untuk PMDSU batch 7 ini ada 2 skema, skema A dan juga skema B. Kalau skema A itu tadi berdasarkan indikator saintifik, jadi luarannya itu menghasilkan SDM bergelar doktor dengan usia relatif muda, kemudian memiliki kemampuan untuk menghasilkan temuan baru, yaitu publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Jadi nanti kalau teman-teman menjadi awardee beasiswa PMDSU, teman-teman memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, mulai dari Q1 sampai dengan Q4. Kemudian memiliki jaring akademisi yang memadai baik nasional maupun internasional, karena nanti teman-teman bisa memiliki jaring akademisi ataupun channel kolaborasi riset tidak hanya dalam negeri maupun juga di luar negeri melalui program PKPI. Kemudian apa perbedaannya dengan skema B? Jadi karena tadi skema B itu berkaitan dengan industri, jadi tentunya teman-teman diharapkan akan menghasilkan luarannya yang lain, ada tambahan luarannya. Dan untuk skema B adalah HKI atau satu kekayaan intelektual ataupun paten. Jadi selain teman-teman mempublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional, teman-teman juga diwajibkan untuk mempunyai paten ataupun HKI. Di mana HKI ini nanti bisa secara langsung untuk diterapkan di industri maupun perusahaan. Selain itu, untuk komponen pembiayaan beasiswa PMDSU itu meliputi biaya hidup atau living allowance, kemudian ada biaya buku, di mana ini akan teman-teman dapatkan setiap bulannya. Nominalnya ini sesuai dengan standar beasiswa dalam negeri. Kemudian selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan biaya penelitian. Jadi biaya penelitian ini akan didapatkan ketika teman-teman sudah masuk ke jenjang doktoral, jadi sudah lulus S2-nya, sudah lulus jenjang magister, akan mendapatkan biaya penelitian sebanyak 60 juta per tahun. Jadi selama 3 tahun akan mendapatkan 180 juta untuk biaya penelitiannya. Kemudian juga mendapatkan biaya pendidikan untuk pembayaran SPP ataupun UKT, di mana
caranya ini sesuai dengan ketetapan perguruan tinggi. Jadi nilai SPP dan UKT-nya ini tiap perguruan tinggi akan berbeda-beda. Kemudian ada program TKP, di mana TKP ini dikhususkan atau ditujukan untuk promotornya. Jadi ini juga merupakan program yang baru. Salah mulai di batch 6, jadi promotornya ini juga mendapatkan kesempatan untuk mendampingi UAT PMDSU untuk melakukan joint riset di luar negeri. Nah, kemudian ini yang TKPI tadi. Jadi bisa mendapatkan kesempatan untuk outsourcing fasilitas riset di luar negeri. Jadi ada program Sandwich Life, teman-teman bisa melakukan riset ataupun penelitian di luar negeri selama 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi setelah teman-teman melakukan proposal disertasi, sudah dinyatakan lulus validasi atau dinyatakan sebagai kandidat doktor, teman-teman bisa mendaftarkan untuk beasiswa untuk program TKPI ini. Jadi bisa untuk melakukan joint riset di luar negeri. Kemudian ini merupakan timeline atau tata waktu pelaksanaannya. Jadi untuk saat ini, kemarin dari bulan Oktober sampai November, itu masih seleksi untuk perguruan tinggi penyelenggara dan juga seleksi untuk promotornya. Ini seleksi promotor bulan November, kemudian ada site visit, jadi nanti ada kunjungan ke perguruan tinggi penyelenggara PMDSU. Kemudian setelah ditetapkan nanti akan diumumkan pada bulan Desember. Jadi pada bulan ini ya, teman-teman bisa memantau di website PMDSU terkait pengumuman perguruan tingginya. Jadi manakah perguruan tinggi dan juga promotor yang lolos seleksi untuk menerima mahasiswa PMDSU. Kemudian nanti pada bulan April ataupun Mei, misalkan teman-teman yang sudah lulus di bulan ini ataupun 2 tahun sebelumnya bisa mendaftarkan untuk beasiswa PMDSU. Lalu nanti bulan Juni adalah penetapannya dan pengumumannya pada bulan Juli 2023. Kemudian bulan Agustus sudah mulai pelaksanaan perkuliahan dan juga penyaluran dana beasiswa PMDSU. Kemudian beasiswa PMDSU ini juga ada monitoring. Jadi progres teman-teman melaksanakan perkuliahan itu akan dimonitoring oleh SIPSI setiap tahunnya. Jadi apakah teman-teman memiliki kendala ataupun bagaimana progresnya? Apakah teman-teman sudah menyelesaikan magisternya, sudah penelitiannya bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah menulis publikasi dan lain sebagainya? Itu akan dilakukan monitoring secara berkala tiap tahunnya. Kemudian bagaimana caranya? Mungkin yang paling sering ditanyakan ya, bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa PMDSU? Tentunya yang pertama adalah niat ya. Kalau teman-teman sudah niat, teman-teman akan berusaha secara maksimal. Jangan hanya niat di dalam hati, tetapi dilaksanakan. Jadi teman-teman melakukan upaya misalnya mencari info setidaknya terkait beasiswa PMDSU dan juga promotor PMDSU. Jadi karena PMDSU ini spesifik ya, jadi teman-teman mendaftarkan secara langsung di perguruan tinggi dan juga di promotornya. Jadi teman-teman harus melakukan riset terkait promotornya tadi ataupun perguruan tinggi. Apakah promotor yang tadi lulus seleksi, misalkan nanti di bulan Desember nanti sudah ada list promotor, teman-teman mencari info sebanyak-banyaknya apakah promotornya ini memiliki minat riset yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Misalkan penelitian teman-teman di bidang energi misalkan. Teman-teman cari manakah promotor yang memiliki bidang riset atau bidang minat risetnya itu di energi. Tidak hanya satu jurusan saja, bisa saja di bidang energi itu yang bukan hanya promotor dari jurusan kimia saja. Bisa saja di jurusan kimia ataupun di jurusan yang lain. Jadi silakan mencari info sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau teman-teman sudah mencari info, sudah menemukan manakah promotor yang sesuai dengan riset teman-teman, barulah teman-teman menghubungi promotornya. Ini contoh dulu waktu saya di awal menghubungi promotor, saya menghubungi lewat email. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah tanggalnya. Jadi saya mengirimkan email itu di bulan April, kemudian baru di-reply itu bulan Mei. Artinya, teman-teman itu jangan secara mendadak. Atau jangan sudah mau penutupan beasiswa, teman-teman baru menghubungi promotor. Harus memberikan spare waktu, karena promotor itu kan sibuk ya. Dia merupakan
merupakan expert di bidangnya. Jadi tidak hanya kesibukannya tidak hanya di perkuliahan saja, bisa saja melakukan penelitian atau membuat publikasi, terus bimbingannya S1, S2, dan S3. Jadi tentunya mungkin bisa saja reply emailnya itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian mengikuti alur seleksi PMDSU. Jadi alurnya teman-teman harus ikuti secara keseluruhan karena dilaksanakan secara simultan. Jadi teman-teman mendaftarkan secara langsung di website, sudah ada kualifikasinya tadi, persyaratannya. Kemudian mendaftarkan juga di perguruan tinggi dan promotornya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan karena kualifikasi atau persyaratan di masing-masing perguruan tinggi ataupun promotor itu juga berbeda-beda. Misalkan dulu saya mendaftarkannya di ITS. Di ITS itu mensyaratkan untuk teman-teman ada lulus TOEFL minimal skornya adalah 477. Kemudian lulus TPA, ada skor minimalnya. Yaitu teman-teman harus persiapkan sebaik mungkin, harus lolos dari kualifikasi yang disyaratkan. Nah, teman-teman saya juga misal teman-teman mau mendaftar ke ITB. ITB persyaratannya apa? Jangan TOEFL-nya bukan 477, tetapi bisa saja lebih tinggi. Apapun persyaratan yang lainnya. Itu perlu teman-teman persiapkan dan juga teman-teman penuhi kualifikasi. Dan mendaftarkan di promotor. Kalau mendaftarkan di promotor, ini secara langsung. Jadi teman-teman menghubungi masing-masing promotor. Bisa lewat email, ataupun mungkin kalau sudah berkenalan, bisa menghubungi via WA. Tapi kalau di awal, biasanya secara formalnya itu menghubungi via email. Jadi teman-teman tanyakan persyaratan atau kualifikasi dari promotornya itu sendiri. Karena masing-masing promotor tentunya memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. Ada promotor yang menghendaki seleksinya itu melalui wawancara. Ada yang hanya melalui berkas saja. Ada yang mensyaratkan TOEFL-nya misalkan 500. Ada juga yang mensyaratkan mempunyai publikasi ilmiah. Itu harus teman-teman penuhi semuanya. Jadi memang di awal kalau beasiswa PMDSU, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu mau mendaftar ke perguruan tinggi yang mana, dan juga promotornya itu siapa. Jadi sudah ditetapkan di awal. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah tawakal ya. Setelah kita sudah melakukan usaha terbaik kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Terakhir yang bisa kita lakukan adalah tawakal ataupun berserah diri. Karena semua keputusan adalah Allah ya, di tangan Allah. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi saya sharing sedikit ya, dulu waktu saya mendaftarkan beasiswa PMDSU di tahun 2017 itu kan ada kita bisa tahu saingannya siapa saja, kita cari info saingan yang mendaftar di promotor kita siapa saja. Nah, ada saingan saya itu adalah Mawapres, kemudian dia mempunyai publikasi yang banyak. Jangan posisinya saya saat itu bukan Mawapres dan juga publikasinya masih sedikit. Tapi ternyata dulu waktu saya mikirnya peluangnya sangat kecil untuk bisa lolos karena ada saingannya Mawapres, kemudian ada saingan dari ITS-nya itu sendiri. Jadi saya pikir peluangnya kecil, tapi ketika saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata apa yang menjadi rezeki saya ya tidak pernah tertukar. Jadi selama kita sudah melakukan upaya terbaik kita sudah berusaha apapun yang terbaik, kita sudah mengusahakan segala sesuatunya, kalau itu memang takdir kita, ya akan menjadi milik kita. Yang kita lakukan adalah berusaha semaksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait beasiswa PMDSU. Mungkin nanti jika ada diskusi dari teman-teman atau bisa ditanyakan secara langsung, bisa hubungi saya di email maupun di WA. Oke, ini itu saja dari saya kembalikan ke moderator, Mbak Melani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reva atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya. Baik, langsung saja ke narasumber kedua kita, yaitu Mbak Tria. Mbak Tria ini dulu juga merupakan alumni
dari program studi kimia FMIPA UNS angkatan 2014. Dan sekarang ini Mbak Tria merupakan penerima beasiswa LPDP di Institut Teknologi Bandung. Baik, Mbak Tria, apakah sudah siap dengan materi presentasinya? Iya, saya bisa share screen sekarang ya? Sama, silakan, Mbak. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan sharing tentang beasiswa LPDP pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria, Auri LPDP di Institut Teknologi Bandung. Sekarang saya baru menjalani semester 1 ya. Jadi sebelumnya kita pengenalan dulu. LPDP itu merupakan sebuah lembaga pengelola dana pendidikan di bawah Badan Layanan Umum BLU di bawah Kementerian Keuangan. Jadi di LPDP ini ada dana abadi dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dengan 9 dewan penyantun. Nah, layanan beasiswa dari LPDP itu apa aja? Di sini ada beberapa skema gitu. Ada beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini untuk difabel, santri, prasejahtera, afirmasi daerah, dan pendidikan kader ulama, termasuk untuk yang alumni bidik misi ya. Nah, untuk yang beasiswa afirmasi ini biasanya dia persyaratan bahasanya skornya lebih rendah dan nanti ada program persiapan pengayaan bahasa. Untuk yang targeted itu untuk khusus mereka yang sudah punya pekerjaan sebelumnya seperti PNS, TNI, Polri, ada untuk kewirausahaan, dan sekarang ada tambahan untuk dokter spesialis. Sedangkan untuk reguler, ini ada yang reguler yang biasa, ada untuk PTUD atau perguruan tinggi utama dunia, ini untuk perguruan tinggi yang ranking 10 besar kalau tidak salah di dunia itu, ada seperti Harvard, MIT, Oxford seperti itu. Nah, untuk PTUD ini nanti biasanya ketika sudah punya LOR, dia tidak ada tes bakat skolastik, jadi tidak ada tes awalnya. Dan juga ada co-funding. Kalau co-funding itu nanti ada pembagian pembiayaan gitu, jadi sebagian didanai oleh LPDP dan sebagian kita danai sendiri. Dan juga ada kolaborasi dengan Kemdikbudristek. Nah, sebelumnya kita biasanya daftar beasiswa tuh pengen tahu ya benefitnya apa aja nih. Gitu. Jadi untuk LPDP itu benefitnya untuk biaya utamanya yang pasti kita didanai dana SPP atau tuition fee-nya itu 100%. Kemudian dana pendaftaran itu tapi hanya di satu universitas. Kan kadang kita mau coba daftar beberapa universitas nih. Nanti keterimanya di mana? Nah, itu nanti dana pendaftaran yang diganti itu di universitas yang kita ambil gitu. Terus di LPDP kita juga dapat dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku ini kita dapat 1 tahun sekali. Jadi misalkan untuk magister kan 2 tahun ya, berarti nanti kita dapat 2 kali gitu. Besarnya dana tunjangan buku itu per tahunnya 10 juta. Kemudian untuk dana penelitian tesis atau disertasi, ini tahun ini kebetulan ada perubahan skema. Jadi sebelum-sebelumnya itu untuk dana bantuan penelitian, itu kita diberikan dana 25 juta, akan tetapi nanti kita harus mengajukan proposal dan membuat LPJ. Nah, untuk yang tahun ini dan selanjutnya itu ada perubahan SK di mana dana penelitian tesis atau disertasi ini sistemnya lamsam. Jadi kita nanti tidak perlu membuat LPJ dan tidak perlu membuat LPJ dan laporan, tetapi dananya menjadi 20 juta dan kita bisa mengajukan dana bantuan penelitian lain asal bukan dari APBN. Jadi misalkan teman-teman kan di
ketika kita masih magister kan kita bisa mengajukan proposal riset misal ke lembaga dari luar negeri gitu. Nah, itu ketika dana itu bukan dari APBN, saat ini kita bisa gitu, jika memang diperlukan. Kemudian ada dana bantuan seminar internasional, jadi misalkan teman-teman ingin melakukan conference kayak gitu, itu ada dana bantuan gitu. Ada yang untuk di dalam negeri, ada untuk misalkan conference-nya ada di luar negeri, seperti itu. Dan juga ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Jadi ketika nanti kita berhasil publikasi, nanti ada dana bantuan untuk Q1 dan Q2. Jadi hanya dua itu ya. Kalau untuk Q1 itu untuk Q1 itu dana bantuannya 25 juta, sedangkan untuk Q2 itu dana bantuannya sekitar 15 juta kayak gitu. Nah, kebetulan ada beberapa universitas yang termasuk di ITB, publikasi jurnal internasional ini menjadi sebuah syarat kelulusan. Jadi otomatis nanti kita pasti mencairkan dana ini karena untuk lulus kita butuh publikasi seperti itu. Kemudian untuk biaya pendukungnya ada dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, kemudian dana kedatangan. Jadi waktu kita pindah kota, ini untuk yang pindah kota ini ya dari kota KTP ke tempat dia kuliah itu ada dana kedatangan, itu 2 kali biaya hidup. Kemudian ada dana hidup bulanan. Terus kemudian ada dana keadaan darurat, jadi ketika ada gempa atau sesuatu yang mengharuskan kita pulang, nanti ada dana keadaan darurat, ada dana lomba internasional, ada untuk dana tunjangan keluarga ini untuk S3, dan juga ketika kita bisa lulus lebih cepat 6 bulan dibandingkan waktu seharusnya, itu ada namanya dana insentif kelulusan. Kemudian syarat beasiswa reguler itu untuk magister IPK minimal 3 dari 4 dan untuk doktor IPK minimal 3,25 dari 4. Untuk magister usianya mungkin tidak semepet PMDSU ya. Di sini usia maksimalnya 35 tahun dengan nilai bahasa Inggris atau TOEFL minimalnya itu untuk magister dalam negeri 500. Kemudian TOEFL IBT-nya 80, kalau tidak salah. TOEFL IBT-nya 61, PTA Akademik 50 atau IELTS 6,0. Untuk magister luar negeri nggak bisa pakai TOEFL ITP, bisanya pakai TOEFL IBT, itu nilai minimalnya 80, PTA Akademik 58 atau IELTS 6,5. Untuk dokter lebih tinggi lagi dan termasuk untuk dokter luar negeri ya. Jadi tahapan seleksi ini untuk yang tahun 2020 dan 2021 kan programnya kita masih online ya, tapi setahu saya sampai saat ini semua seleksinya juga masih dilakukan online, belum ada isu mau hybrid gitu. Jadi yang pertama pastinya seleksi administrasi, kemudian ada tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, itu nanti sistemnya CAT, jadi kita tesnya online, kemudian beberapa hal yang diteskan itu seperti tes TPA pada umumnya gitu. Jadi ada soal matematika dasar, kemudian ada soal bahasa Inggris seperti itu. Kemudian yang pada tahap selanjutnya itu wawancara. Wawancara ini dengan bisa akademisi, psikolog ataupun praktisi. Terus kemudian tahap terakhirnya nanti kalian teman-teman bisa dapat keterangan lulus. Nah, untuk tahap administrasinya yang perlu dipersiapkan itu yang pertama personal statement, kemudian rencana studi, dan juga rencana kontribusi. Untuk personal statement itu teman-teman biasanya nanti mengisi tentang pengalaman, terus kemudian pengalaman berorganisasi, jika sudah bekerja berarti pengalaman bekerja, terus kemudian yang di tahun 2021 personal statement ini digabungkan dengan kontribusi. Jadi nanti dari kondisi teman-teman sebelum mendaftar itu nanti rencananya dengan studinya ingin berkontribusi seperti apa, seperti itu. Termasuk nanti untuk rencana studi berarti teman-teman itu harus mencantumkan gitu. Di universitas ini teman-teman mau ambil dosen itu siapa, karena penelitiannya bagaimana, mungkin seperti itu bisa dijabarkan. Terus rencananya dengan kenapa harus kuliahnya di situ gitu, kenapa harus mengambil dosen itu, seperti itu. Ketika semakin detail
rencana yang teman-teman tuangkan itu nanti membuat apa ya, impresi yang semakin baik, karena berarti teman-teman ini udah well plan gitu. S2-nya ini mau ngapain gitu. Kemudian yang tidak kalah penting yang harus disiapkan jauh-jauh hari itu English Certificate. Karena kan TOEFL yang diterima di LPDP ini kan dari lembaga resmi semua seperti ITP, kemudian IELTS seperti itu kan keluar sertifikatnya tidak instan gitu. Kita butuh waktu sekitar 2-3 minggu sampai kita benar-benar dapat sertifikat. Nah itu kalau bisa jauh-jauh hari seperti itu. Dan tes bahasa Inggris ini biasanya ketika dalam 1 bulan itu kita cuman boleh ikut 1 kali gitu. Ketika kita 1 bulan itu 1 kali sudah gagal gitu, tidak mencapai nilai yang diharapkan, nanti teman-teman tuh harus nunggu lagi gitu. Jadi untuk mempersiapkan English Certificate ini sebaiknya disiapkan jauh-jauh hari. Nah kemudian ada juga surat rekomendasi gitu. Surat rekomendasi ini untuk teman-teman yang masih fresh grade ini bisa minta dari 2 dosen gitu. Nah, kalau yang sudah bekerja bisa dari 1 dosen dan juga 1 praktisi, yaitu atasan di tempat kerjanya. Dan juga ada persyaratan lain itu sesuai dengan jalur yang dipilih. Ini untuk reguler secara umum seperti ini. Nah, di bagian nanti ketika teman-teman mendaftar, jadi ada beberapa profil yang harus diinput. Ada banyak yang harus diinput di luar, teman-teman tadi mempersiapkan personal statement, kemudian rencana kontribusi dan rencana studi. Jadi yang harus diinput secara langsung di webnya, itu ada informasi diri, sosial media, informasi keluarga, termasuk nanti teman-teman harus mengisi tentang kekurangan, kelemahan, kekuatan, pengalaman membanggakan, dan lain sebagainya. Jadi kita seperti bikin isai ya tentang diri sendiri, tapi ini dalam bentuk kita langsung mengisinya di web seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi ketika teman-teman mengisi itu seperti ketika teman-teman menjelaskan tentang kelebihan kekurangan atau menjelaskan tentang pengalaman yang membanggakan atau kurang membanggakan. Itu kan berarti teman-teman harus bikin timeline cerita ya. Nah, timeline cerita ini harus bagaimana sih gitu. Jadi teman-teman tuh jadilah orang yang selalu punya alternatif gitu. Ketika teman-teman itu menghadapi suatu masalah gitu dalam suatu pengalaman yang kurang membanggakan misal, itu selalu memiliki alternatif gitu. Jadi dari pengalaman yang tidak baik itu, alternatif apa yang teman-teman ambil seperti itu. Kemudian misalkan tidak ada jalan buntu gitu. Jadi setiap kali teman-teman mendapatkan masalah kayak gitu, di cerita itu selalu buat bagaimana teman-teman itu selalu bisa memiliki jalan alternatif, tidak pernah menganggap sebuah masalah itu menjadi jalan buntu, dan juga harus mau belajar hal baru gitu. Jadi bisa diceritakan ketika teman-teman mendapatkan sebuah job desk baru yang sulit, kemudian teman-teman mengalami kesulitan karena itu, jadi nanti teman-teman punya alternatif apa, hal apa yang dipelajari, kesempatan apa yang didapatkan dari kesulitan itu, seperti itu. Jadi buat cerita yang menarik meskipun hanya dengan beberapa kata gitu. Jadi dibuat alurnya gitu, seperti ketika teman-teman itu mengalami hal-hal yang tidak baik atau memiliki kekurangan yang kurang baik, itu disampaikan itu malah menjadi nilai positif untuk teman-teman, seperti itu. Jadi value-nya yang pertama always have an alternative. Itu berarti teman-teman harus selalu punya alternatif gitu terhadap semua masalah. No dead end itu berarti tidak ada jalan buntu ya. Jadi teman-teman itu harus menyampaikan gitu bahwa masalah apa aja yang ada di depan aku ini tidak akan pernah menjadi jalan buntu gitu. Itu sampaikan gitu. Jadi buat orang LPDP-nya ini yakin gitu. Oh, nih orang tidak akan menyerah gitu. Terus selalu ingin belajar hal yang baru dan mencari kesempatan gitu di setiap kondisi meskipun kondisi itu terbatas. Sampaikan semua itu dituangkan dalam personal statement, dalam rencana studi, rencana kontribusi, dan dalam isai-isai singkat yang ada di websitenya LPDP. Terus kemudian untuk dokumen yang diminta, ini dokumen secara umum aja, ada scan KTP, scan ijazah, transkrip nilai, bahasa asing, TOEFL tadi ya, kemudian rekomendasi, terus surat pernyataan beasiswa, surat pernyataan kerahasiaan wawancara, personal statement, dan komitmen kembali dan rencana kontribusi.
untuk tips mempersiapkan dokumen-dokumen ini, yang pertama, sekarang teman-teman ada di sebuah kampus yang dengan lingkungan yang sangat baik, komunitas yang baik, jadi bangun networking yang baik gitu. Jadi hal yang sangat mahal yang kita dapatkan di sebuah institusi dengan nama universitas ini itu menurut saya adalah networking-nya gitu. Jadi ketika teman-teman ada di dalam lingkungan itu, manfaatkan networking ini dengan baik, dengan membangun hubungan baik dengan dosen, membangun hubungan baik dengan teman-teman gitu ya. Jadi kalian bisa nanti dapat rekomendasi dengan mudah gitu. Kalau teman-teman ini enggak dekat dengan dosen, pasti nanti untuk minta rekomendasi saja kita pasti sungkan dan sulit seperti itu kan. Kemudian untuk mempersiapkan personal statement kita harus tahu gitu apa yang kita mau, dan juga untuk membuat rencana kontribusi kita harus realistis gitu. Jangan halu gitu, jangan kita mempersiapkan hal yang muluk-muluk, tapi nanti ketika dibaca, oh ini nggak mungkin dilakukan nih. Ketika itu nggak realistis gitu rencana kontribusi teman-teman, otomatis dari reviewernya ini akan berpikir orang ini cuman ngomong aja gitu, tidak akan dia laksanakan gitu karena rencana dia tidak realistis. Terus kemudian teman-teman tuh pasti akan ditanya gitu, kenapa sih harus S2, kenapa harus LPDP? Jadi teman-teman tuh harus tahu apa yang teman-teman mau gitu. Kenapa kalian ingin lanjut studi, kenapa kalian ingin memilih kampus X, ingin memilih jurusan X kayak gitu. Harus tahu secara jelas apa yang teman-teman mau gitu. Jangan sampai itu blunder gitu. Dan jangan sampai itu tuh cuma dibuat-buat gitu. Jadi nanti kalau ketika dibuat-buat kan kadang kita suka lupa ya antara personal statement yang kita tulis dengan nanti saat wawancara gitu takutnya. Jadi benar-benar difikirkan baik-baik gitu. Kira-kira kenapa ya aku harus mengambil jalan ini kayak gitu. Jadi biar teman-teman nanti itu ketika reviewer membaca ulang gitu personal statement yang teman-teman baca, terus kemudian ditanyakan, teman-teman nggak blunder gitu. Nah, untuk personal statement, ini secara singkat sebenarnya isinya bisa seperti ini gitu, tapi bisa juga diubah sesuai dengan kreativitas teman-teman. Bisa tentang kenapa saya pantas mendapat beasiswa LPDP gitu. Kemudian minatnya apa, kompetensi di bidang akademisnya itu bagaimana gitu. Pengalaman hidupnya. Nah, pengalaman hidup ini bisa ditarik menjadi alasan gitu memilih program studi atau alasan memilih melanjutkan studi gitu. Kemudian profil universitas pilihan nih kalian pahami, jangan kalian daftar universitas tapi kalian nggak paham gitu. Kenapa kalian memilih universitas itu gitu. Jadi kelebihannya itu apa dan apa yang ingin kalian dapatkan gitu dari universitas itu. Seperti itu, termasuk nanti time plan kuliahnya gitu. Kan misalkan magister 2 tahun nih, dalam 2 tahun tuh kalian mau ngapain sih gitu. Itu dipersiapkan gitu. Kemudian untuk komitmen kembali dan kontribusi, ini biasanya teman-teman bisa angkat dari apa yang teman-teman pahami gitu. Misalkan sekarang di sekitar UNS ada masalah mengenai limbah atau apa. Nah, nanti dari situ teman-teman punya permasalahan yang ingin dipecahkan apa. Permasalahan yang akan dipecahkan ini kalau bisa disangkut pautkan dengan studi yang teman-teman ambil gitu. Jadi studi yang teman-teman ambil ini memberikan kontribusi gitu terhadap kemampuan teman-teman buat kembali dan berkontribusi untuk memecahkan masalah yang ada gitu. Terus kemudian mimpi untuk dinyatakan dan peran atas mimpi tersebut, serta nanti di situ biasanya kita juga harus mencantumkan kontribusi yang sudah diberikan saat sekarang menjadi mahasiswa gitu. Kontribusinya tidak perlu kontribusi yang sudah dilakukan, misalkan tidak ada kontribusi yang tinggi-tinggi banget ya gitu. Itu bisa sesimpel kalian belajar dengan baik, memanfaatkan 4 tahun selama S1 dengan baik, berorganisasi dengan baik, itu bisa loh menjadi sebuah kontribusi gitu. Berarti kalian menunjukkan kalian itu pribadi yang bertanggung jawab terhadap studi kalian gitu. Kemudian nanti setelah mempersiapkan semua dokumen itu dimasukkan, nanti kita kan kalau lolos ada tes bakat skolastik ya, itu modelnya computer assessment test, isinya ada tes kepribadian, tes verbal, tes numerik, penalaran, opini dan solusi, dan isu-isu terkini. Jadi ketika mau tes ini mungkin teman-teman bisa baca beberapa berita yang lagi hits gitu. Misalkan berita Ferdi Sambo gitu ya.
itu atau berita-berita yang lain yang sedang hits di sekitar teman-teman, termasuk di isu pemerintahan. Jadi ketika nanti ditanyakan itu jawabannya enggak ngasal. Terus yang terakhir nanti teman-teman kalau lolos tes bakat skolastik, lolos tes administrasi, lolos tes bakat skolastik, ada tes wawancara. Sebenarnya tahapannya itu masih ada forum group discussion, tapi selama pandemi ini forum group discussion ini ditiadakan. Jadi ini bisa jadi keuntungan ya buat kita yang lagi mau apply gitu. Jadi lumayan karena tahapnya lebih singkat gitu. Biasanya ada 3 panelis, akademisi. Biasanya kalau sudah bekerja nanti ada praktisi juga dan juga ada psikolog. Ya, jadi fungsinya di sini itu mereka pengen tahu gitu, pengen tahu kesungguhan teman-teman buat lanjut studi sama apakah kalian tuh benar-benar membutuhkan beasiswa ini gitu. Nah itu buat mereka yakin, buat mereka itu mikir oh emang harus dikasih beasiswa ini. Caranya adalah ya itu tadi dengan teman-teman tahu apa yang teman-teman mau, tahu punya rencana yang baik dan juga rencana itu tuh benar-benar enggak cuman dibuat-buat karena di situ ada psikolog yang bakal tahu teman-teman ini bohong atau enggak gitu. Tipsnya itu tadi convincing, meyakinkan, terus habis itu willing, kalian tuh benar-benar harus menunjukkan kalau kalian butuh dan mau banget gitu buat S2. Terus tips terakhirnya don't procrastinate. Jadi untuk mempersiapkan beasiswa itu buat timeline yang baik, jangan menunda-nunda, jangan nanti aja deh tesnya, nanti aja deh persiapannya, nanti aja belajarnya, jangan ketika kalian menunda satu pekerjaan itu nanti akan menunda pekerjaan-pekerjaan lain, pada akhirnya tiba-tiba timeline beasiswanya tutup kayak gitu. Nah untuk LPDP ini tahap 2-nya ini udah selesai, mungkin tahap 1-nya nanti bakal dibuka di awal tahun sekitar bulan Januari atau Februari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tria atas materinya yang luar biasa. Langsung saja ke presenter ketiga kita, yaitu Mbak Jessica. Dimana Mbak Jessica ini dulu juga merupakan alumni dari program studi kimia FIPA UNS. Dulu Mbak Jessica ini mahasiswa kimia angkatan 2017 dan sekarang merupakan penerima beasiswa LPDP di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kepada Mbak Jessica, apakah sudah siap untuk melaporkan presentasinya? Baik, sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas? Dengan sangat jelas. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya untuk bisa sharing di sini. Saya izin share screen dulu. Baik, jadi kali ini saya mungkin akan tidak mengulang apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tria sebelumnya ya, karena kami sama, yaitu LPDP. Mungkin yang akan saya sampaikan adalah beberapa poin yang belum tersampaikan tadi. Baik, yang pertama adalah mengenai sejarah singkat LPDP. Kenapa LPDP ini diadakan atau kenapa bisa sampai sekarang itu bahkan banyak awardee LPDP yang terus bertambah tiap tahunnya. Hingga sekarang kalau dilihat dari infografisnya itu LPDP sekarang membiayai 29.000 lebih mahasiswa ya, baik itu dari jenjang S2 maupun S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan jumlah ini biasanya akan terus bertambah karena negara itu sudah menyiapkan dana abadi untuk dimanfaatkan dalam pendidikan. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa LPDP ini fungsinya adalah sebagai pengelola dana abadi khusus pendidikan. Dan di LPDP ini dia berada di bawah naungan Kementerian Keuangan kita. Jadi langsung diawasi oleh Ibu Sri Mulyani.
Dan untuk sumber dananya itu ada 3 jenis, yaitu utamanya dari APBN, kemudian dari pendapatan investasi, dan juga sumber lain. Dan karena dana abadi ini adalah hasil dari investasi negara, maka jangan takut untuk mendaftar LPDP, karena negara itu punya banyak dana begitu. Jadi makanya dari Bu Sri Mulyani pernah menyampaikan juga bahwa jumlah kuota ataupun yang diterima dalam LPDP itu akan terus bertambah. Di sini maksudnya kuota itu adalah bukan berarti dibatasi sekian dari awal begitu ya. Biasanya LPDP itu menerapkan sistem misalkan semakin banyak yang mendaftar, kemudian LPDP itu sudah membuat skala untuk passing grade tersendiri. Jadi misalkan ada yang nanti masuk ke dalam passing grade tersebut, ya otomatis akan bisa menerima. Itu pun juga masih disesuaikan dengan perolehan keseluruhan. Jadi misalkan kemarin di tahun 2022, saya ikut di tahun 2022 tahap pertama, itu sekitar yang mendaftar ada lebih dari 20.000 orang. Kemudian yang diterima total itu sekitar 6.000. Jadi memang itu baru tahap 1 saja sudah 6.000 begitu. Padahal itu baru skema yang LPDP saja. Sedangkan LPDP itu masih punya kerjasama dengan beberapa kementerian yang lain. Misalkan di Kementerian Kemendikbud, itu juga ada yang namanya beasiswa BPI LPDP, masih bersinggungan dengan LPDP. Kemudian juga ada beasiswa yang bersinggungan dengan Kementerian Agama, misalkan untuk para santri maupun para ulama. Nah, kemudian mengapa LPDP ini boleh dikatakan sebagai salah satu beasiswa yang prestis? Karena kita bisa mendapatkan informasi banyak itu langsung dari penyelenggara beasiswanya begitu. Jadi akun sosial media LPDP ini sangat aktif. Mungkin nanti tidak semua yang penting itu bisa disampaikan di sini, jadi bisa sambil cari-cari tahu tentang sosial medianya, ada di akun YouTube-nya itu sempat beberapa kali melakukan tayangan live untuk sosialisasi beasiswa LPDP, kemudian ada juga di Instagram-nya, mungkin lebih aksesibel ya di Instagram, itu ada konten-konten infografis yang menjelaskan, misalkan apa sih tips untuk bisa lolos, kemudian kapan kira-kira dibuka, dan pasti di setiap postingan sosial media LPDP itu banyak sekali yang komen, karena memang beasiswa ini sangat menarik bagi kita selaku pencari beasiswa begitu. Terus juga ada website resminya yang bisa dibuka di lpdp.kemenq.go.id. Dan di sini sudah sangat lengkap mulai dari informasi beasiswanya, kemudian dari panduannya, kemudian apa saja yang didapatkan dari penerima beasiswa dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini saya ada sedikit video ya, mungkin bisa disaksikan. Izinkan kami untuk bermimpi, membawa bangsa menuju pencapaian tertinggi. Berbekal ilmu dan inovasi, menjadi tuan di negeri sendiri. Berjuang memacu diri, persaingan global siap kami hadapi. Kami ingin mewujudkan cita-cita dalam kebersamaan. Sebuah visi yang dijalankan melalui sinergi positif demi menjawab tantangan masa depan. Bahu-membahu mewujudkan kontribusi gemilang, menyatukan pikiran dan kekuatan, menghadapi tantangan yang menghadang, menemukan solusi sekaligus menyamakan orientasi pada hasil mulia yang tak terbilang. Kami adalah wujud ikhtiar, menjaga nyala dalam suar, mengangkat derajat daya manusia Indonesia, abadi tak terbatas masa dan cakrawala. Marwah amanah kami asuh sepenuh hati, menjaga kesinambungannya melalui cipta,
karya, dan daya. Terpelihara dalam tata kelola berintegritas, terperinci dalam transparansi dan akuntabilitas. Kami adalah wujud Dharma dan Bakti, menjaga nyala bara putra dan putri Pertiwi, menjadi bina marga insan negeri, merengkuh pendidikan unggul dunia yang mungkin belum tersentuh sebelumnya. Dengan tangan terbuka, kami siap menyambut manusia unggul Indonesia, para pemimpin yang menginspirasi, profesional yang berdedikasi, generasi yang maju dalam visi, serta memiliki komitmen yang tinggi. Di bawah sorot pelita pengetahuan, negeri ini berdaya untuk membawa kebenaran, mencipta dari ketiadaan, menuntun ke arah mata angin kemajuan. Ada harap dalam tiap temuan, ada asa dalam tiap penelitian. Segala daya dan upaya demi percepatan kemandirian, berjuang memenangkan persaingan, berusaha menghadirkan pembangunan berkeadilan. Tak henti menyemai dan siap menuai. Inilah saatnya mimpi menjadi bukti, memenuhi panggilan nurani demi kembali dan berkontribusi. Visi diri untuk negeri mengiringi langkah yang siap melaju. Tanpa getir dan ragu, wujudkan SDM unggul dan Indonesia maju. Baik, itu tadi sedikit video yang semoga bisa membawa nuansa baru atau mungkin semangat bagi teman-teman yang masih ragu gitu mau daftar apa. Dan kalau misalkan masih ragu, saran saya adalah coba untuk semua jenis beasiswa. Tapi kalau boleh menjelaskan alasan misalkan kenapa pilih LPDP gitu ya. LPDP ini punya beberapa poin plus yang bisa dijadikan pertimbangan kenapa kita memperjuangkan LPDP. Yang pertama, LPDP ini meliputi pendanaan studi secara keseluruhan. Jadi yang sudah dijelaskan materi sebelumnya itu mulai dari biaya studi kita, biaya ke kampus, kemudian living cost, kemudian biaya buku dan tunjangan lain-lainnya itu sudah di-cover secara keseluruhan. Dan biasanya LPDP ini sudah menetapkan besaran biayanya. Kalau di dalam negeri itu per kota, kemudian kalau misalkan di luar negeri juga ada yang beberapa per negara dan beberapa per kota. Kemudian informasi yang bisa kita peroleh dari LPDP ini lengkap dan mudah diakses atau mudah diperoleh, karena kita bisa mendapatkan semua informasinya itu melalui laman-laman sosial media dari LPDP. Pun juga karena banyaknya awardee yang sudah tersebar ataupun alumni yang sudah lulus gitu ya, kita bisa seringkali menyaksikan beberapa tayangan channel di video YouTube gitu, bahwa orang tersebut mungkin sharing tentang pengalamannya bagaimana mengikuti seleksi atau memberikan tips-tips khusus juga. Dan dari situ kita bisa mengambil hal-hal penting dan juga sebagai pembelajaran kita untuk mengikuti seleksi LPDP di tahap yang akan datang. Kemudian juga adanya kesempatan untuk bisa membangun networking dengan alumni. Jadi untuk LPDP sendiri ini ketika masih menjadi awardee kan kita bersama dengan satu angkatan yang dinamakan sebagai angkatan PK atau program keberangkatan. Biasanya program persiapan keberangkatan ini itu diadakan setelah penerima beasiswa itu bisa jadi sudah mengirimkan LOE atau surat diterima di kampus atau ketika akan masuk studi. Dan di situ biasanya dalam satu angkatan kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya lintas bidang ilmu yang berbeda tapi dalam satu wadah, dan di situ kita bisa membangun relasi yang baik di situ. Pun juga memungkinkan adanya kolaborasi di masa yang akan datang. Kemudian untuk wadah alumni dari LPDP ini ketika sudah menjadi alumni atau bahkan sejak masih aktif menjadi awardee itu ada yang namanya Mata Garuda. Jadi di Mata Garuda ini adalah perkumpulan semua baik awardee yang aktif maupun alumni untuk menggerakkan
atau mendukung LPDP itu dari eksternal gitu ya. Tidak dari sisi pendanaan, tetapi dari sisi pengelolaan sumber daya manusianya. Kemudian proses pendaftaran ini boleh dibilang terjangkau, maksudnya adalah kita bisa manajemen apa yang kita butuhkan itu berdasarkan program yang kita pilih. Misalkan kalau misalkan berkaca dari pengalaman saya kemarin, saya mendaftar di skema beasiswa reguler, mengeluarkan biaya itu hanya untuk yang tes bahasa Inggrisnya saja. Tapi untuk belajar bahasa Inggris itu kita semua bisa lakukan sendiri karena sudah banyak akses di internet itu yang bisa kita dapat, e-book untuk belajar TOEFL, kemudian mungkin belajar IELTS itu juga sudah banyak. Dan jangan ragu kalau misalkan memang di LPDP ini tidak ada batas maksimal untuk berapa kali ikut gitu. Jadi kita bisa terus mencoba ikut, bisa terus mencari celah kalau memang kita ingin memperjuangkan itu, semisal belum berhasil di percobaan pertama, itu akan bisa kita lakukan di percobaan-percobaan selanjutnya dengan tanpa adanya perbedaan atau penilaian yang berbeda. Kemudian juga adanya dorongan dan kewajiban untuk kembali dan mengabdi, karena sebagai penerima beasiswa LPDP ini kita menggunakan investasi negara, artinya itu bukan hanya sekedar rupiah atau dolar yang diberikan kepada para awardee, tapi juga ada harapan dari rakyat Indonesia begitu. Jadi setiap mungkin pajak rakyat, kemudian pengelolaan uang negara itu yang kita terima sebagai saat ini sebagai amanah untuk melanjutkan studi, itu harapannya akan bisa dikembalikan ke negara dalam bentuk kehadiran kita untuk negara nantinya. Dan pastinya saya yakin sebagai mahasiswa UNS juga pasti ingin membawa nama baik UNS itu lebih besar lagi gitu kan. Kita nggak ingin kalau misalkan nanti ketika kita mengenalkan UNS semakin banyak orang yang malah nggak tahu UNS itu apa gitu, atau UNS itu apakah bagus atau tidak. Nah, itu kita yang sendiri harus bisa mengenalkan bahwa citra kampus, kemudian citra negara kita juga itu berawal dari kemampuan kita sendiri. Dan yang kedua adalah kenali program kampus dan pilihan kampus. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan ya, ada beberapa jenis program beasiswa yang ditawarkan. Ini untuk tahun 2022, jadi baik dari tahap 1 kemarin itu seperti ini, cuman belum ada yang kerjasama bidang metalurgi, pendidikan kader ulama, dan dokter spesialis, subspesialis itu belum ada. Tapi untuk yang tahap 2 kemarin, sudah ada 3 tambahan itu di targeted. Kemudian untuk beasiswa afirmasi, nah afirmasi ini biasanya diberikan pada penyandang disabilitas, kemudian daerah afirmasi ini untuk daerah 3T, jadi beberapa daerah terluar di Indonesia itu bisa masuk ke daerah afirmasi. Kemudian ada juga tambahan di 2022 ini yaitu putra-putri Papua. Jadi biasanya ini syaratnya adalah yang berkelahiran asli di Papua atau salah satu orang tuanya itu merupakan orang Papua. Kemudian ada beasiswa umum, beasiswa reguler itu yang saya ikuti kemarin. Ada juga yang perguruan tinggi utama dunia atau PTUD dan juga co-funding. Nah, untuk yang co-funding ini maksudnya adalah kita mendapatkan beasiswa lain atau pendanaan sendiri gitu ya, tapi kita bisa mendapatkan sebagian pendanaan dari LPDP. Jadi LPDP tidak mengcover semua, tapi hanya sebatas iuran ya untuk memberikan beasiswa kepada kita. Nah, kemudian ada juga beasiswa kolaborasi, ini maksudnya yang berkolaborasi dengan kementerian lain, misalkan dengan Kementerian Kebudayaan tadi, atau dengan Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Dan di sini, dengan beda skema program itu artinya ada beda syarat spesifik dan juga passing grade yang berlaku. Tidak semua program itu punya syarat yang sama. Kalau syarat utama itu sama ya, jadi ada 2 syarat, yaitu syarat utama dan syarat spesifik atau syarat khusus. Syarat utama itu tadi seperti yang dijelaskan Mbak Tria, tentang mulai dari administrasi, kemudian personal statement, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk syarat spesifik itu biasanya adalah
berkas-berkas yang melengkapi, misalkan untuk yang sudah bekerja atau PNS TNI Polri itu harus membawa surat khusus. Kemudian kalau misalkan penerima beasiswa afirmasi itu harus membawa surat keterangan tertentu yang menunjukkan bahwa dia layak untuk masuk ke seleksi beasiswa afirmasi seperti itu. Dan juga untuk yang spesifik tadi terkait dengan syarat kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian untuk pilihan kampus, bagaimana kita memilih kampus? Karena di LPDP ini sistemnya adalah hampir setiap tahun itu jumlah kampus yang di cover itu semakin bertambah, pun juga program studinya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pada saat-saat tertentu program studi itu tidak dilanjutkan. Entah itu mungkin bisa jadi karena tidak ada awardee yang mendaftar sebelumnya, atau bisa juga karena ada pengalihan program studi yang kira-kira lebih baik di kampus yang lain. Dan yang kedua itu banyak sekali opsi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan di sini untuk opsi perguruan tinggi ini bisa dilihat pada website juga. Ini saya ada beberapa contoh. Saya buka dulu untuk yang reguler dalam negeri. Jadi akan dapat PDF seperti ini di websitenya. Ini saya buka untuk yang magister ya. Misalkan magister dalam negeri beasiswa reguler. Di sini banyak ya, Institut Pertanian Bogor, itu program studi yang di cover apa saja. Dan ini kalau misalkan kita cari dengan lengkap gitu ya, kita baca akan sangat banyak pilihan. Misalkan mencari tentang mau lanjutnya ke kimia gitu ya, dicari saja apa saja yang berhubungan dengan kimia, program studi apa saja, dan itu di mana saja. Lalu bisa kita bandingkan mungkin dari lokasinya, kemudian dari akreditasi universitasnya, dan pastinya universitas yang sudah masuk ke pilihan LPDP ini program studinya itu sudah unggul gitu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu meragukan lagi kualitas program studinya, hanya tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah kita memang mau di program studi tersebut atau kita perlu mencari program studi yang lain. Nah, di sini juga ada yang doktor. Jadi ini dalam satu file yang sama. Tadi untuk yang master itu ada 693 ya pilihannya, sedangkan untuk yang doktor di sini ada 273. Dan list ini itu biasanya juga bisa teman-teman bandingkan dengan list-list di tahun sebelumnya. Misalkan di tahun 2021 itu adakah universitas yang tidak masuk ke sini, atau adakah penambahan, itu bisa jadi terjadi. Kemudian misalkan sekarang beralih ke reguler luar negeri. Nah, di reguler luar negeri ini biasanya dalam satu universitas itu banyak yang all subject atau semua program studi itu tercover. Di sini ada mulai dari universitas yang masuk ke dalam utama dunia, PTUD, misalkan di Oxford, Harvard, dan seterusnya, sampai bisa kita cari juga per negaranya. Kalau yang di sini diurutkannya tidak per negara ya, tapi kalau tidak salah ini hanya urutan tanpa ini, bukan karena negara, tapi bisa masuk dari akreditasinya juga. Nah, jadi di sini sangat banyak pilihannya. Semakin ke bawah itu biasanya semakin sedikit program studi yang terbuka. Nanti bisa di-download juga di websitenya. Kemudian saya lanjut. Nah, di LPDP itu juga kita bisa menerapkan opsi apakah kita mendaftar beasiswa dengan membawa LOE dulu atau kita tanpa LOE. Maksudnya adalah LOE ini kan surat kita diterima di suatu kampus gitu ya. Nah, misalkan kita membawa LOE, maka saat kita mendaftar LPDP itu kita hanya bisa memilih satu kampus karena kita sudah yakin di kampus tersebut gitu kan. Atau kita bisa melampirkan bukti kampus tersebut untuk meyakinkan bahwa kita memang memilih satu kampus ini. Tapi kalau misalkan kita belum punya LOE atau belum mendaftar di kampus, jadi istilahnya kita cari beasiswanya dulu baru cari kampus, itu juga boleh. Nah, kalau misalkan kasusnya belum dapat kampus tapi cari beasiswa dulu, itu kita diberikan 3 opsi pilihan dengan skema yang sama ya. Maksudnya ketika dalam negeri itu dalam negeri semua, luar negeri itu luar negeri semua. Dan
untuk program studinya tidak terbatas, tapi alangkah baiknya biasanya jangan terlalu lompat, karena nanti menunjukkan kalau kita tidak punya fokus riset atau mungkin penelitian nantinya yang akan dilakukan itu kita akan kesulitan sendiri kalau misalkan bidangnya itu terlalu lompat. Nah, di LPDP juga tidak ada perbedaan mau mendaftar dengan LOE ataupun tidak, itu tidak masalah. Yang jelas ketika kita mendaftar dengan salah satu opsi tersebut, kita harus punya alasan tersendiri kenapa misalkan tadi memilih satu kampus itu gitu, atau kenapa kita memilih 3 kampus dengan jurusan masing-masing begitu. Dan juga kita harus mempertimbangkan misalkan kita sudah mendaftar di kampus dan diterima, kita membawa satu surat LOE itu kemudian kita bawa ke LPDP. Dan nanti misalkan LPDP belum diterima, kita juga harus bisa mempertimbangkan apakah ada mekanisme untuk menunda kuliah. Jadi istilahnya kuliahnya ditunda sampai kita bisa dapat beasiswa. Itu biasanya bisa ditunda sekitar ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun. Nah, nanti ketika kita mendapat beasiswa LPDP bagi yang memilih 3 kampus, itu diberikan waktu 18 bulan untuk setor LOE. Jadi bukan berarti kalau sudah diterima LPDP itu kampusnya langsung keterima, itu enggak ya. Jadi tetap harus ikut seleksi di kampusnya. Nanti untuk setor LOE-nya itu untuk bisa mencairkan pendanaan dan juga memastikan bahwa kita sudah mendapatkan SK beasiswa LPDP. Kemudian timeline pelaksanaan. Nah, timeline-nya ini kurang lebih seperti ini di tahun 2022. Biasanya rentang waktunya itu tidak terlalu jauh. Proses pendaftaran dan seleksi itu juga tergolong berjeda panjang, jadi bisa kita gunakan untuk sambil melakukan kegiatan yang lain begitu. Kita lihat di sini mulai kalau tahap 1 dari Februari dan berakhir di pengumumannya itu Juli. Sedangkan untuk tahap 2 mulai di awal Juli dan berakhirnya di November. Ini rentang yang cukup jauh, jadi bisa untuk mempersiapkan tahap-tahap selanjutnya juga. Kemudian juga jangan lupa kalau misalkan seleksi beasiswa tahap 1 itu bisa digunakan untuk perkuliahan paling cepat bulan Agustus. Jadi kalau kemarin saya seperti itu di tahap 1, kemudian perkuliahan mulai di Agustus 2022. Sedangkan kalau tahap 2 yang baru saja selesai, itu bisa mulai kuliah paling cepat di Januari atau di semester yang genap. Nah, yang keempat, pahami tahapan seleksi. Mungkin ini sedikit tips dari saya. Yang pertama, seleksi administrasi tentunya itu harus selalu kita mengikuti ketentuan dalam panduan, karena sudah jelas ditulis di situ dan kita hanya tinggal mengikuti saja. Kemudian seperti isian form diri itu usahakan untuk bisa mengisi secara berkala, karena mungkin suatu saat kita akan bisa terpikirkan untuk mengganti kalimatnya atau mungkin memperbaiki cara kita mempresentasikan diri kita dalam kalimat, itu bisa terus kita perbaiki. Kemudian juga jangan ragu untuk meminta bantuan proofread untuk isian misalkan di personal statement, kemudian juga untuk esai itu kita bisa minta proofread, bisa ke awardee yang sudah lulus atau mungkin yang sebidang gitu, ataupun bisa juga kepada dosen-dosen kita. Kemudian juga bisa menyiapkan keseluruhan file dan itu diunggah di akhir. Jadi kita mengisi yang depan itu hanya isian seperti form begitu, itu bisa kita save dan bisa kita edit sewaktu-waktu. Kemudian yang terakhir adalah tinggal mengunggah file-file yang sifatnya adalah validitas data. Kemudian untuk bakat skolastik, ini 3 bagian tadi ya, yang jelas pasti memang harus belajar, karena seperti tes TPA pada umumnya, tapi biasanya untuk LPDP ini tingkat kesulitannya berbeda dengan yang tes CPNS. Kemudian ada juga di tahun 2 tahun terakhir kalau tidak salah, itu ada tes tambahan namanya SJT atau Situational Judgment Test. Ini seperti tes kalau di CPNS kalau tidak salah seperti TIU. Jadi untuk mengetahui profiling kita itu seperti apa. Kemudian ada juga wawancara dengan interviewer itu di substansi tadi. Ada yang kasusnya mendapat 2 akademisi, 1 psikolog. Ada juga yang mendapatkan 1 akademisi, 1 praktisi, 1 psikolog. Tapi kemarin kalau di 2022 sepertinya semuanya sama, 2 akademisi dan 1 psikolog.
Dan yang jelas harus menjadi diri kita sendiri atau be genuine. Kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri gitu. Walaupun wawancaranya hanya lewat online misalkan, itu akan terlihat mulai dari mungkin penyampaian kita yang ragu, atau mungkin dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu malah justru menyulitkan kita untuk menjawab kalau kita dari awal tidak jujur. Dan pastikan juga bisa memahami ya mana batas yang bisa disampaikan dan mana yang memang tidak gitu. Jangan sampai malah menyulitkan diri kita sendiri untuk menyampaikan. Misalkan terkadang itu ada beberapa interviewer yang mungkin pertanyaannya itu mengarah ke personal. Nah, ini cara kita sendiri untuk membatasi mana yang bisa disampaikan dan mana yang tidak. Tapi bukan berarti kita berbohong ya, tapi kita bisa mengarahkan jawaban itu. Nah, bagaimana cara tahunya kita bisa mengarahkan itu? Banyak-banyak latihan. Memang harus latihan untuk bisa menyampaikan dengan lancar maksud dan tujuan kita dalam wawancara itu seperti apa. Dan yang kelima adalah perlunya bergabung dengan komunitas atau mungkin lebih ke circle ya, yang sama, atau orang-orang yang ingin memperjuangkan LPDP juga. Banyak sekali di grup, misalkan di Telegram itu banyak juga, dicari saja gitu pejuang beasiswa LPDP. Nah, itu biasanya adalah isian orang-orang yang memang ingin mendaftar dan mengikuti seleksi LPDP. Di situ bisa kita ikuti informasinya, ada yang sharing, biasanya memang banyak ya yang di situ, jadi grupnya terlalu ramai begitu. Tapi ada juga yang sifatnya itu tidak terlalu ramai, misalkan ikut di mentoring komunitas Mata Garuda per daerah. Kalau kemarin saya masuk di Mata Garuda Jawa Tengah, itu ada pembukaan program mentoring juga, dan di situ terpilih. Kemudian di situ isinya adalah kita belajar bersama ya, istilahnya kayak diberi pelatihan sebentar, terus kemudian untuk wawancara itu sempat dijadwalkan beberapa kali latihan dengan interviewer yang bidangnya mendekati kita. Ya meskipun interviewernya itu adalah mahasiswa juga gitu ya, tapi seenggaknya itu bisa memberikan kita evaluasi sederhana ya untuk kita sendiri. Oh, kira-kira ternyata tadi itu pertanyaannya saja disampaikan oleh istilahnya teman gitu ya, itu menjawabnya masih belum lancar, apalagi nanti kalau dalam suasana ini. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita dari sesi mock up interview itu. Kemudian di situ juga ada yang namanya sharing dan diskusi. Kira-kira kesulitan apa yang kita hadapi itu bisa kita tanyakan, atau keraguan dalam unggah dokumen, misalkan dokumennya berbeda, template-nya, atau ada sesuatu yang ingin kita tanyakan, itu bisa kita tanyakan juga di grup yang kita ikuti. Kemudian juga yang terakhir adalah bisa recharge semangat kita, karena mungkin karena LPDP ini sifatnya panjang ya rentang seleksinya, kadang kita mungkin merasa pesimis gitu ya, atau kadang merasa turun gitu semangatnya. Nah, kita butuh untuk berada dalam lingkungan yang punya semangat yang sama supaya kita bisa tertular untuk bisa mengejar impian itu. Nah, di sini ada juga di IG itu namanya tanyaawarday.official, itu di situ biasanya sering juga berbagi tips-tips maupun program mentoring. Dan yang keenam adalah bangun afirmasi positif. Ini sekaligus untuk menutup presentasi saya. Jadi yang pertama pasti ya mendaftar beasiswa itu bukan hanya LPDP, apa saja jenis beasiswanya, kita perlu yang namanya optimis. Bagaimana kita bisa percaya bahwa diri kita itu bisa menginginkan untuk keluar dari zona nyaman, atau apa sih alasan kenapa kita harus studi lanjut, baik itu dari jenjang S2 atau jenjang S3. Kemudian sharing dan diskusi untuk perbaikan diri itu penting sekali. Misalkan kesulitan dalam menemukan kelemahan dan kelemahan kelebihan, nah itu kita bisa juga bertanya dengan teman terdekat, misalkan kira-kira penilaian yang dia berikan kepada kita itu seperti apa. Dan tidak semuanya harus kita tulis ya, kita bisa refleksikan diri kita lagi, apakah benar diri kita seperti yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, kelola manajemen waktu. Ini penting meskipun rentang waktu seleksinya itu panjang, tapi kita harus memastikan bahwa kita bisa memanfaatkan jeda-jeda waktu itu untuk mempersiapkan tahap selanjutnya, meskipun belum diumumkan. Jadi misalkan kita sudah lolos seleksi
atau sudah submit administrasi gitu ya. Untuk menunggu pengumuman ke administrasi itu kan ada jeda waktu. Nah, kita bisa gunakan untuk mulai belajar bagian tes yang bakat skolastik tadi, atau mulai belajar untuk mengerjakan soal dengan cepat. Jadi misalkan karena soalnya itu ada batasan waktu, ya kita latihan untuk mengejar waktunya juga. Kemudian pasti meminta dukungan orang-orang terdekat, dan jangan lupa untuk cari peluang yang lain juga. Karena tadi beasiswanya juga sekali lagi rentangnya itu panjang, cari peluang yang lain. Jadi cari-cari info beasiswa lainnya, atau mungkin adakah beasiswa yang bisa didaftar setelah LPDP itu pengumuman, misalkan nanti belum rezekinya begitu. Dan yang terakhir pasti harus memperkuat ikhtiar, doa, dan tawakal kita. Kalau misalkan kita sudah berusaha maksimal, jangan lupa untuk terus meminta doa, baik itu dari orang terdekat, orang tua, dan maupun dosen, dan lain sebagainya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Jessica atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya, apalagi tadi waktu pemutaran video bikin merinding. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila ada audiens yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Ini ada Laila. Silakan Laila bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih moderator Mbak Mel. Saya ingin bertanya, saya Laila, salah satu mahasiswa kimia angkatan 19. Saya ingin bertanya kepada pembicara Mbak Tria sebagai penerima beasiswa LPDP sama seperti Mbak J. Saya ingin bertanya untuk gimana ya cara untuk bisa memantapkan dan menguatkan diri buat berjuang dapatin beasiswa LPDP itu gimana ya Mbak? Karena bisa kita lihat juga kan karena peminat dari beasiswa ini juga sangat banyak. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Laila atas pertanyaannya kepada Mbak Tria. Jadi ditujukannya kepada Mbak Tria ya Laila? Iya. Kepada Mbak Tria, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Laila. Oke, terima kasih Laila atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya ini ya, gimana untuk memotivasi diri karena di LPDP ini peminatnya banyak. Jadi yang pertama sebenarnya kita tuh nggak perlu minder gitu sebelum mendaftarkan beasiswa, seprestis apapun itu beasiswa. Karena banyak orang di luar sana itu yang takut sebelum mencoba gitu loh. Jadi dengan teman-teman ini dapat informasi, teman-teman berani mencoba, itu tuh teman-teman udah mengalahkan banyak orang di luar sana yang nggak tahu ada kesempatan beasiswa LPDP ini dan tidak berani untuk mencoba gitu. Jadi dengan teman-teman berani mencoba aja, itu teman-teman tuh udah mengalahkan banyak orang gitu loh. Jadi seringkali kita itu kehilangan kesempatan bukan karena kita tidak mampu untuk meraih kesempatan itu, tapi karena kita nggak berani mencoba buat dapetin kesempatan itu gitu. Jadi sebelum kita takut gitu untuk mencoba mendaftar beasiswa atau untuk mencoba ikut lomba juga gitu mungkin ya, itu pastiin aja gitu ke diri sendiri kalau misalkan dengan teman-teman ini maju doang gitu, baru nyoba aja, itu teman-teman tuh udah mengalahkan banyak orang di luar sana yang untuk mencoba saja takut gitu. Nah, teman-teman jangan jadi salah satu dari yang takut mencoba itu gitu. Jadi maju aja deh, nggak apa-apa gitu. Ketika kita mencoba kan kita punya peluang ya untuk sukses atau gagal gitu. Tapi kalau kita nggak mencoba, ya peluangnya cuma gagal aja. Kita nggak ada peluang untuk sukses itu. Tapi selain mindset kayak gitu, teman-teman juga tetap harus usaha gitu, usaha maksimalnya dengan ya belajar, mempersiapkan diri gitu. Kalau misalkan teman-teman sekarang masih dalam kuliah ya berarti
dengan kuliah sebaik-baiknya gitu, biar nanti nilainya bagus, portofolionya bagus gitu. Jadi yang mau disampaikan banyak kayak gitu kan ke reviewer dari LPDP-nya gitu. Terus sama satu lagi, yang jelas sebaik apapun usaha kita, kalau kita nggak berdoa, jalan takdir kita bukan di situ, ya pastinya bakal susah gitu. Jadi ya sebaik-baiknya itu kan kita berusaha dengan maksimal, terus kemudian kita berdoa terus tawakal ya gitu. Jadi selain kita di awal tuh mindset kita adalah kita harus maju aja dulu gitu. Kita persiapkan sebaik-baiknya gitu, karena kesempatan itu tidak akan bisa diambil oleh orang yang tidak siap gitu kan. Jadi kesempatan LPDP ini datang nih setahun 2 kali. Tapi kalau selama dia datang kita nggak pernah siap, dokumen nggak siap, terus kemudian dari segi administrasi kita nggak tahu mau ngapain gitu, ya kesempatan dari LPDP ini nggak akan pernah bisa kita ambil gitu. Jadi kita persiapkan aja gitu. Sambil kita mempersiapkan diri itu, nanti ketika kesempatan datang, peluang itu datang, ketemu sama kita yang udah siap, pasti kita nanti ada aja kok gitu. Sama ya itu tadi seperti yang udah disampaikan sama Jessica ya, jangan cuma nyoba satu beasiswa gitu. Jadi coba beberapa beasiswa yang lain juga gitu. Intinya jangan insecure dulu lah gitu. Semuanya itu pasti ada peluangnya kok. Itu sih. Sekian, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Mbak Tria atas jawabannya. Dari Saudari Laila, apakah ada feedback? Udah sangat menjawab. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, terima kasih. Dari peserta talkshow, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kami persilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, sembari menunggu peserta untuk bertanya, saya sendiri mau bertanya kepada Mbak Reva mengenai beasiswa PMDSU ya, Mbak. Saya tuh pernah lihat ini ya, kayak semacam pamflet maupun informasi dari internet mengenai beasiswa PMDSU. Jadi itu ada yang mengadakan beasiswa PMDSU itu dari universitasnya tersebut. Itu apakah sama dengan seleksi yang dari kementerian? Jadi memang beasiswa PMDSU itu ada yang universitasnya sendiri mengadakan. Kalau saya itu ada di Undip. Nah, Undip itu juga membuka Fast S2 sampai S3 itu biasanya sama seperti PMDSU, tetapi perbedaannya adalah biaya atau sumber biayanya itu dari universitasnya. Jadi universitasnya memberikan biaya PMDSU. Skemanya sama, dia magister dan doktor, tetapi memang sumber biayanya itu dari kampusnya sendiri. Jadi memang tidak semua kampus yang mengadakan beasiswa PMDSU, hanya kampus-kampus tertentu saja. Kalau saya ada di Undip yang seperti itu, tapi perlu dicek lagi persyaratan lainnya. Karena tahu saya luarannya itu juga beda. Kalau PMDSU itu 2 jurnal, kalau Undip kemarin saya pernah ketemu itu 3 atau 4. Jadi itu hal yang perlu dicek lagi di masing-masing website dari universitas. Jadi itu, Melanie. Terima kasih banyak Mbak Reva atas penjelasannya, sangat membantu. Baik, tadi ada Bu Witri, apakah mau bertanya Bu Witri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu dengerin ini itu senang banget adik-adik. Berarti kalian tuh sudah berubah banyak banget ya. Saya kenal kalian kan waktu S1 ya. Perkembangannya luar biasa. Ini sesuai yang kami harapkan sebenarnya. Kalian jadi generasi-generasi yang ya cantik dan cerdas gitu ya. Saya senang itu dengerin kalian.
Mbak Reva ini sudah jadi Bu Dokter ya. Makanya harapannya nanti ada Reva-Reva baru di belakang. Kemarin Pak Didi itu kan cerita, beliau katanya sudah mengusulkan ke kementerian itu 3, kan. 3 itu kalau mau daftar sekitar bulan April ya, kalau nggak salah, atau apa tadi timeline-nya ya. Nah, makanya ini saya punya kandidat satu ini yang jadi moderator ini, tak suruh daftar Pak Didi rencana saya nanti. Ya nanti mungkin Reva bisa ngasih tips Melani atau apa gitu, atau beberapa yang di sini juga boleh ya. Siapa saja yang nanya nanti tolong dibantu. Kemudian untuk LPDP kayaknya bukanya lebih awal ya. Jadi ya Mbak Tria ya. Mungkin adik-adik nanti bisa mencoba mana yang memang bisa dicoba. Kalau tipe saya dulu waktu mahasiswa apa saya coba ya. Jadi dari beasiswa dari, kalau dalam dulu saya nyoba di UGM aja sih karena saya pikir itu dekat ya, tapi terus saya nyoba ke Jepang, Australia sama Jerman, yang diterima Jerman ya udah, yang UGM saya tinggal gitu waktu itu. Makanya namanya beasiswa ya cari peluang yang kira-kira yang insya Allah cocok yang mana, makanya nggak usah takut mencoba adik-adik. Kalau hanya dengar mitos, takut yang daftar banyak itu nanti malah jadi demotivated ya, yang penting dicoba gitu. Sekarang saya pengen nanya sebagai dosen ya adik-adik ya. Saya itu sebenarnya punya impian UNS ini jadi kayak juga bisa ngajuin PMDSU dan seterusnya ya. Jadi kayak host gitu. Cuman kita memang belum ke sana ya. Yang saya sayangkan memang itu. Makanya seperti strateginya Undip atau Unsyah itu bagus ya. Jadi ada PMDSU tapi lokal. Nanti pakainya project dosen gitu. Seperti yang ceritakan Reva tadi ya, Rev ya. Mungkin ya kalau uangnya beda ya. Uangnya lebih besar kementerian sih, saya yakin itu. Tapi luarannya minta lebih besar, uangnya kecil lebih besar. Tapi kalau yang penting dapat beasiswa deh gitu kan, yang penting gitu. Nih saya pengen nanya, ini Tria kan di ITB di Tria. Ada perbedaan enggak? Maksudnya waktu kuliah antara di ITB sama UNS atau ITS dengan UNS ini kira-kira apa saran kalian untuk perbaikan di kita? Karena saya kan dosen UNS ya. Dan saya yakin yang di UNS itu banyak orang yang pintar sebenarnya. Mahasiswanya itu bagus-bagus kalau saya lihat sekarang juga ya. Ya, makanya saya pengen tuh Mbak UNS itu juga bisa maju gitu ya ke depannya. Makanya saya pengen belajar dari kalian yang sudah ada di ITS atau di ITB, saran kepada kami untuk memperbaiki sistem ini bagaimana gitu. Atau memperbaiki pola pengajaran atau pola pembimbingan itu bagaimana gitu. Mungkin ada masukan, silahkan. Bisa satu-satu tuh komen semua, boleh tiga-tiganya. Saya di ITS kan kuliahnya cuma S2 ya Bu ya, S2, S3. Kalau S3 kan banyak penelitian, tapi kalau saya dengar dari teman-teman yang di ITS itu, kalau S1 itu ada semacam kuliah yang project based learning gitu Bu. Jadi teman-teman itu yang mengambil mata kuliah itu tidak hanya mendapatkan secara teori di kelas, tapi mereka langsung implementasi di laboratorium. Jadi mereka misalkan mata kuliahnya karakterisasi material atau misalkan tentang katalisis. Jadi mereka benar-benar melakukan percobaan di laboratorium. Jadi menurut saya itu penting karena nanti waktu uji penelitian kan kita juga melakukan penelitian, melakukan kerja di laboratorium, kita melakukan karakterisasi. Jadi menurut saya itu ilmunya itu pasti lebih apa ya, lebih kena karena mereka benar-benar melakukan penelitian, melakukan karakterisasi juga. Jadi untuk analisa data tentunya akan memudahkan mereka juga. Berarti kayak kayak case based learning ya, atau project based learning langsung di-apply gitu ya. Ya. Terima kasih sarannya. Yang lain silahkan. Tuh Tria tuh sudah kenal Pak GP sekarang Tria. Atau Pak siapa yang di situ, Pak Aep atau Pak Rino? Ini Bu, jadi kalau di ITB ini saya melihatnya buat yang S1-nya ya. Buat yang S1-nya itu di sini itu sistem mata kuliahnya itu paketan sama praktikum. Jadi mata kuliah bahkan yang semacam kuantum gitu, itu ada praktikumnya gitu. Jadi basic keilmuannya mereka kuat karena semuanya ada praktiknya gitu. Bahkan mereka itu ada yang 1 hari praktikum 2 kali saking banyaknya praktikum gitu.
Tapi memang mungkin standar standar pelaporan, praktikumnya atau itu mungkin tidak seribet UNS, tapi setidaknya mereka dapat ini sih, dapat lebih cepat memahami teorinya karena mereka ada praktiknya kayak gitu. Saya ngerasanya gitu sih, Bu. Terus di sini itu untuk asisten praktikum itu tidak untuk beberapa mata kuliah itu tidak boleh dari S1, jadi harus S2 karena kan ketika seenggaknya kita sudah pernah mengalami banyak praktikum, jadi dari segi kita ketika ada masalah di lab atau ada prosedur yang nggak baik tuh kita sudah ada basicnya gitu dibandingkan asistensi itu anak dari S1 itu menurut saya juga jadi nilai plus karena ketika ada masalah di dalam praktikum itu kita tuh cari tarik mundurnya itu ke teorinya itu bener-bener gitu Bu, karena kita sudah ada basic teorinya dulu gitu. Kayak gitu. Terus kalau untuk pola bimbingannya, sekarang kan saya sama Pak Jibe, Bu. Iya. Kita setiap minggu itu ada yang namanya lab meeting, Bu. Jadi setiap lab meet itu kita update progres ke pembimbing tentang semua pekerjaan yang diberikan kepada kita kayak gitu. Bisa pekerjaan lab, pekerjaan menulis artikel, atau pekerjaan lainnya gitu. Jadi progresnya itu lebih terpantau gitu. Tiap minggu ya? Ya, setiap minggu, seminggu sekali, Bu. Wah, mantap itu. Mahasiswa aku pusing nggak ya kalau tiap minggu tak ajak meeting? Gimana nih, ada Laila ya di sini, ada Laila dan ada Gina. Kalian siap nggak ini ajak meeting tiap minggu? Tapi bagus sih jadinya rajin ya. Makanya beliau rajin buat review tuh ya. Tiap minggu kalian dapat berapa halaman itu? Kita biasanya satu artikel review itu targetnya 2 bulan, Bu. 2 bulan. Ya, tapi S2 ya. Kalau S1 berat Mas ya. Ya. Yang nulis-nulis review itu kan kayaknya S2 sama S3 ya? Iya, S2 sampai S3. Nanti S1-nya biasanya kalau nggak artikel penelitiannya dia, ya bantu yang S2, S3 gitu. Iya, berarti cocok ya. Maksudnya dari di UNS kan kalian udah tak tempa agak berat ya. Sekarang sama Pak Cipi lebih terlatih. Kalau S1-nya santai-santai susah itu. Iya enggak? Iya, gimana Ji? Kamu Ji? Jessica masih sama saya terus kayaknya masih tak bertanya tolong. Ya, mungkin ada Bu tadi kesamaan dengan yang disampaikan Mbak Tria soal praktikum itu. Kalau di ITS sendiri ada praktikum yang asistennya itu bisa dari S2 gitu. Jadi selain karena mungkin S2 kan kuliahnya juga tidak sebanyak S1 ya kalau mengambil sisi SKS-nya, walaupun tugasnya juga sebenarnya lebih banyak yang S2 gitu kan. Tapi ada sisi bimbingan dari S2 itu bisa lebih tersampaikan sama yang S1-nya. Kemudian kalau dari segi pengajaran sebenarnya 11-12 sih Bu. Cuman kalau boleh dibilang di sini mulai kuliah paling pagi itu jam 7 Bu. Wow, jam 7 ya? Iya. Saya tak usul Pak Abu nanti. Saya tak usul jam 7 itu mulai. Terus untuk kuliah terakhir selesainya itu sudah menjelang maghrib gitu, jam 17.10. Oh iya, iya. Mbak Siti dengar nggak ya Mbak Siti? Mbak Siti. Dengar Bu. Nah, saya masuk terus Bu. Nanti rektor baru semoga kebijakannya jam 7 nih Mbak Siti, jam pertama. Ya. Nah ini bebas emisi pada nggak masuk, saya tetap masuk Bu, praktikum. Makanya itu, wah ini dosen ini dikeras titik pada bengok-bengok ya. mahasiswa sekarang itu kurang, kalau tak amati mahasiswa sekarang tuh kurang tahan banting juga. Dikasih treatment misalnya riset ya, saya variasi 3 variasi 3 gitu ya, itu sudah pada negonya luar biasa itu. Kemarin Rian kan datang ke sini, Riandi itu dia cerita di Palangkaraya itu mahasiswa disuruh praktikum seminggu berapa kali aja udah pada ngeluh, waduh ini nggak cocok ini, sampai dosennya ngasih healing segala, diajak healing ke kayak bukitnya di sana, Yuran gitu, karena mahasiswanya udah sedikit ya, kimia di sana 15 orang mahasiswa satu angkatan, bayangkan dosennya lebih banyak. Nanti kalau kalian jadi dosen di luar Jawa itu tantangannya itu ya. Untung si Reva dosen Jawa Timur lumayan, Reva. Saya ketemu ini mahasiswamu Reva kemarin naik travel, katanya kenal Bu Reva, kenal gitu di Tekim UPN ya. Terima kasih masukannya adik-adik ya. Saya dengar itu beberapa dari alumni ITB, makanya
saya pengen ini anak-anak yang di sana bagaimana kemudian kita implementasikan ya, harapannya nanti semoga di UNS lebih baik gitu. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator, silakan Melani. Terima kasih Bu Witri atas pertanyaannya. Dari tawaran terakhir dari peserta, apakah ada yang mau ditanyakan lagi kepada narasumber kita? Udah jam 1 juga Mel, kayaknya ditutup aja sama iya. di-share sertifikatnya di-share Mel. Oh ya, baik Bu. Karena keterbatasan waktu, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat penghargaan. Yang pertama diberikan kepada Dr. Eva Edra Nugraha sebagai narasumber, kemudian kepada Mbak Tria Hikmanovita juga sebagai narasumber, dan yang terakhir yaitu kepada Mbak Jessica sebagai narasumber. Terima kasih karena telah mengisi materi talkshow dengan tematis pemerahan beasiswa PMDSU dan LPDP dengan sangat baik dan menarik ya, Mbak. Baik, tibalah di penghujung acara. Sebelum kami tutup, kami mohon kesediaan peserta seminar untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi bersama. Ini tinggal 10 orang, yang lain udah kabur. Tapi nggak apa-apa, nanti dari yang datang itu misalnya goal 5 atau 6 udah senang saya. Semoga ada yang terima nanti ya. Amin, Bu. Amin. Ayo Laila, Gina. Ini 2 bimbinganku sekarang itu pemalu-pemalu ya. Bimbinganku tuh sekarang putrinya berapa itu? 5 ya? 5. Cowoknya 1 kayak Yamani Reva tuh, yang cowok hanya Joni. Sekarang cowoknya Andre. Iya. Ini Gina nih. Saya hitung mundur ya. Bisa disiapkan ekspresi terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih juga kepada narasumber-narasumber kita yang telah memberikan materi yang amat sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Bu Witri serta teman-teman yang telah berkenan hadir di acara talkshow yang hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat perbuatan maupun perkataan yang kurang berkenan di hati. Saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ini ditutup Mel. Nanti di-upload di YouTube ya Mel ya. Nanti tak kasih rekamannya. Pak Abu minta di-upload soalnya. Saya tutup ya.